Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Winda Nancy Velocitorus dengan NIM 12S24019 dari program studi S1 Sistem Informasi Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir praktikum saya pada mata kuliah pemrograman berbasis objek. Baiklah, pada studi kasus kali ini kita diminta untuk membangun simulasi sistem parkir menggunakan konsep OOP dan juga ORM berbasis JPA, di mana saya akan membahas dari sisi desain database, implementasi entitas, alur logika program, dan juga demonstrasi hasil akhirnya. Baiklah, di sini dikatakan F01 Prak IT, di mana pada sesi ini kita akan diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan kita dalam menerapkan berbagai konsep yang sudah dipelajari. Di sini sudah diberikan case study-nya, kode base-nya, di mana pada repository telah disediakan pom.xml dan juga disuruh menambahkan driver database yang kita pilih, di mana mengubah grup ID pada pom.xml menjadi NIM mahasiswa atau NIM kita. Lalu ada persistence.xml, ini adalah konfigurasi ulang dari JDBC, URL, driver class, dan juga credential, di mana sesuai dengan database kita. Lalu tugasnya itu sudah ditentukan per case, di mana pada database desain itu dapat 20 poin, entity definition 20 poin, register entitas dia 20 poin, dan juga ada 2 tugas lainnya yaitu masing-masing mendapatkan 20 poin. Di sini juga sudah diberikan input outputnya yang diminta pada soalnya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan desain database dan juga konfigurasi. Di sini ada pom.xml dan juga ada persistence.xml, di mana pada tugas ini saya sudah mengumpulkannya di e-course, yaitu ada CDM dan juga PDM, di mana pertama mari kita bahas arsitektur database-nya berdasarkan case study system ini yang mensyaratkan 2 entitas utama, yaitu ada parking area.java dan juga vehicle.java, di mana relasi di antara keduanya ini adalah one to many, di mana satu area parkir itu bisa menampung banyak kendaraan, namun satu kendaraan hanya bisa diparkir di satu area saja. Nah, untuk mendukung auto grading yang sudah diberikan di GitHub Classroom yang menguji per skenario secara terpisah, saya menggunakan database-nya itu secara in memory, di mana di dalam file persistent.xml ini saya menetapkan properti database action menjadi drop and create, di mana rasional di balik pemilihan ini sangat krusial, di mana ini dapat memastikan database itu selalu dapat di-reset ke kondisi kosong pada setiap awal test case, sehingga data dari tes sebelumnya itu tidak mengganggu atau memicu error pada tes berikutnya. Lalu yang berikutnya saya akan implementasikan entitas dan juga mapping JPA-nya, di mana ini ada di parking area.java dan juga vehicle.java. Di kelas vehicle.java ini saya menggunakan anotasi @entity dan juga @id pada atribut plate number untuk menjamin keunikannya sebagai primary key, di mana relasi many to one itu didefinisikan di sini menggunakan join column yang merujuk pada area name. Kita beralih ke parking area.java. Name ini bertindak sebagai primary key, di mana bagian yang paling menarik di sini adalah implementasi relasi baliknya. Di sini saya menggunakan one to many map by parking area. Selain itu, untuk memenuhi requirement test di case 5,
di mana kendaraan harus ditampilkan secara berurutan atau ascending. Berdasarkan plat nomor yang ada, saya memanfaatkan anotasi order by plat number ASC ini untuk mendeklarasikan proses sorting langsung ke level JVA atau database, sehingga kode Java kita itu akan lebih efisien nantinya. Lalu kita beralih ke app.java, di mana ini sebagai main drivernya. Di sini ada while scanner has next line dan block switch case. Di sini adalah aliran eksekusi utama di app.java, karena sistem itu bisa membaca dari standar input atau stdin yang menggunakan scanner dalam sebuah looping, di mana ada while scanner .has next line yang memecah setiap baris perintah menggunakan delimiter hashtag yang berbentuk pagar, di mana seluruh operasi database itu akan dibungkus dalam blok m.getTransaction.begin dan commit untuk menjaga integritas datanya. Lalu ada registrasi area kendaraan, di mana saat perintah area add atau vehicle add dipanggil, program akan membuat objek baru dan menggunakan m.persist untuk menyampaikannya ke database-nya atau untuk menyimpannya di database. Lalu ada proses assigning vehicle park ini. Ini adalah jantung dari logikanya, di mana saat perintah park itu masuk, program akan mencari referensi kendaraan dan area menggunakan m.find. Setelah itu, program akan memvalidasi 3 hal, yaitu yang pertama eksistensi data, kesesuaian tipe kendaraan dengan area, lalu ada v.getType.equals, dan yang terpenting validasi kapasitas area, di mana di sini ada get vehicle, lalu .size, dan jika semuanya lolos, relasi di set itu akan diupdate menggunakan m.merge, di mana display all-nya itu dia akan menggunakan jpkl yang ada nanti select a form parking area order, di mana data area ditarik terurut berdasarkan abjad. Kendaraannya di dalam otomatis sudah terurut berkat anotasi order by yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin sekarang untuk membuktikan implementasi ini berjalan sesuai dengan ekspektasi, saya akan melakukan compile dan mengeksekusi program melalui app.java. Saya akan coba untuk compile. Dari input yang ini, ini dia output yang dihasilkannya. Seperti yang dilihat pada output, sistem berhasil mencetak status parkir, di mana areanya itu terurut dari abjad A ke Z dan kapasitasnya itu tercatat akurat, misalnya 2 dari 5, dan kendaraan di dalamnya itu juga terurut berdasarkan plat nomor, dan hasil ini terbukti extract match dengan ekspektasi yang diberikan oleh soal. Mungkin
Demikian dari presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai penyelesaian sistem parkir prak IT berbasis Java dan GPA kali ini, di mana relasional dan implementasinya ini, alur, logika, serta validasi batas kapasitas dan tipe kendaraannya itu telah terimplementasi dan teruji dengan baik sesuai dengan yang diberikan oleh autograding. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada praktikum UAS kali ini. Jika ada kesalahan saat saya menyampaikan selama saya menyampaikan presentasi kali ini, mohon dimaafkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.